Assalamualaikum. Kayaknya masih kurang semangat. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Okay, before we start our lesson today, let's say basmalah. Oke, baik semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini supaya bisa lancar, aman pembelajarannya, kalian juga bisa memahami, kita doa terlebih dahulu. Silakan Salsa untuk pimpin temannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Salsa, silakan kembali. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau tanya, hari ini ada yang tidak hadir? Ada siapa aja? Bagas. Kenapa Bagas? Sakit. Ada lagi selain Bagas? Nggak ada. Oke, mudah-mudahan kita doain Bagas supaya cepat sembuh dan bisa kembali lagi bersama kita belajar seperti biasa, ya. Oke, untuk selanjutnya, untuk meningkatkan ya rasa nasionalisme kita semuanya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Yuk. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku lahir bersama.
bangunlah jiwanya, bangunlah. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Oke ya semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita masih semuanya dapat berkumpul ya di sini di kelas 5 ya, dimana hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yang namanya pembelajaran apa? Apa coba pelajarannya? Coding dan kecerdasan artifisial atau KA ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang coding dan KA. Ya, kalau nggak tahu KA itu artinya kecerdasan artifisial atau bahasa Inggrisnya yang mungkin sering kalian dengar yaitu apa? AI ya. Mungkin sebagian tahu AI? Ada ChatGPT, apalagi coba ada yang tahu nggak AI ada apa aja? Gemini atau Gemini, apalagi? Kalau kalian buka WhatsApp itu ada tuh namanya apa? Meta AI, apalagi? Ada lagi nggak yang tahu? Banyak ya. Dan AI itu bukan cuma yang berbentuk chat ya, seperti ChatGPT, Gemini atau Meta AI, bahkan ada AI yang bisa buat lagu. Bisa ngeproduksi lagu sendiri, udah ada musiknya, udah ada vokalnya, semuanya bisa ya di AI. Tapi sebelum itu, karena kayaknya semuanya masih ada pada lesu ya, kita harus ice breaking dulu untuk meningkatkan stamina kita hari ini, semangat kita hari ini ya. Coba tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Ayo, masih ada yang nggak fokus ya. Ingat, kalau Bapak bilang 4 aja berarti nggak usah tepuk ya, tapi bilang 4. Coba tepuk 1, tepuk 2, 3, tepuk 4. Kurang kompak. Tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Oke, good job. Tepuk tangan buat semuanya dulu. Masih kurang semangat? Masih butuh yang ekstra lagi? Mau? Oke, kita lanjutkan dengan satu ice breaking ya. Oke, silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Yuk, kita berdiri dulu ya. Kita ice breaking dulu. Oke, bentar. Bapak hidupin dulu. Oke, siap? Siap ya? Oke, kita mulai. Ikutin ya gerakan di depan. Coba. Bentar. Yuk. Terus. Coba lagi. Sesuaikan ya gerakannya. Nah. Sekarang tarik. Nice. Tarik. Flick sekarang, flick. Oke, good. Squeeze. Poin.
Oke, good. Lagi. Boom. Oke, shake. Gini. Ayo, terus. Oke. Oke. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Boleh duduk kembali. Seru? Ya. Oke, karena semuanya udah semangat ya. Bapak rasa udah siap buat kita ngikutin pelajaran pada hari ini ya. Tentang coding dan KA ya. Apakah semuanya pernah pegang yang namanya komputer? Pernah pegang komputer? Pernah maininnya? Pernah. Tapi apa yang biasanya aktivitas yang dilakuin ketika megang komputer? Main game. Wow, ada yang belajar. Apalagi aktivitasnya ketika megang komputer atau laptop? Balas chat WA lewat komputer. Oke. Apa? Nonton. Ya, banyak ya akses yang bisa kita gunakan dengan komputer. Tapi pernah nggak kalian berpikir bahwasanya sebenarnya mesin-mesin ini ataupun coding dan KA ini ada basisnya, yaitu berpikir secara komputasional. Nah, itu yang akan kita pelajarin hari ini. Ya, kita pelajarin hari ini. Tolong semuanya disimak terlebih dahulu. Bapak bakal tampilkan PowerPoint-nya. Oke. Nih, kelihatan? Kelihatan nggak? Oke, belum muncul. Tunggu ya. Oh iya, belum dibuka ya. Sorry. Oke, kelihatan? Kelihatan ya semuanya ya. Jadi materi kita hari ini adalah berpikir komputasional, yaitu prinsip dan konsepnya yang akan kita pelajari ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara komputer itu bekerja ya. Coba sekarang Bapak tanya, kalau komputer kalau mau ngetik harus diapain dulu? Dihidupin dulu kan komputernya? Dihidupin dulu baru dipencet. Apanya yang dipencet? Keyboard ya. Baru akhirnya keluar kata-katanya ya di layarnya. Nah, itulah yang namanya berpikir secara komputer ya. Karena komputer itu, nah nanti akan kita belajarin ya. Nah, capaian pembelajaran yang akan kita gapai pada hari ini yaitu peserta didik atau kalian semuanya ini mampu menerapkan pemecahan masalah secara sistematis. Kalian pernah nggak punya suatu masalah? Misal, masalah itu bukan berarti yang kayak tetumbur fuso, bukan yang kayak gitu, atau kalian cekcok dengan tetangga kalian, bukan yang kayak gitu ya masalah tuh. Misalnya cara melipat baju, tahu caranya? Tahu. Bagaimana caranya? Ayo, dibuka dulu ya bajunya, dilipat ya, habis itu ya digulung atau dilipat kembali ya. Itu dalam pemecahan masalah apa tadi? Melipat pakaian. Nah, di situ nanti kita akan pelajarin caranya secara sistematis. Tujuan pembelajarannya ya, peserta didik dapat menerapkan langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis melalui latihan kasus sederhana yang diberikan guru dengan tepat. Nanti Bapak akan berikan beberapa case ataupun kasus-kasus ya yang akan kalian pecahkan sendiri berdasarkan kelompok ya. Kelompoknya sudah Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 6 sampai 7 orang ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Intinya pada hari ini kalian akan disiapkan satu masalah dan kalian harus menyelesaikannya ya atau memecahkan masalahnya. Oke, semuanya. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian ingin membuat jus jeruk, apa yang pertama kali harus dimasukkan? Apa yang dimasukkan? Air. Air dulu. Oke, apa lagi? Buah jeruknya. Oke. Apa yang perlu dilakukan supaya berubah jadi jus?
Emang jus jeruk di blender ya? Ayo, bedain antara jus jeruk sama jus apa mangga misalnya. Kalau jus mangga di blender. Tapi kalau jus jeruk, kan kita sekarang nih banyak ya yang jual es jeruk. Ada nggak orang yang es jeruk itu di blender? Nggak ada ya, diperes ya. Ada mesinnya kan, dipres itu ya. Artinya diperas. Nah, pemecahan masalah antara cara membuat jus jeruk aja sama jus mangga itu beda atau sama? Beda ya. Apa tadi bedanya? Kalau jus jeruk diperas, kalau jus mangga di blender. Nah, nanti akan kalian temui bagaimana cara memecahkan masalah sesuai dengan porsinya masing-masing ya, seperti itu. Oke. Apa yang bakal kita dapatkan di akhir setelah kita tadi udah kita peres jeruknya, udah kita tambah air, mungkin masih kurang manis, kalian tambahkan gula, udah kalian masukkan gelas, apa yang kita dapatkan di akhir? Jus jeruk yang siap untuk disantap, diminum, dinikmati ya, di antara hari-hari kita yang mungkin akhir-akhir ini sedang panas dan lain sebagainya ya. Jus jeruk. Oke. Bapak tanya, apakah di dalam proses tadi ada yang namanya input, proses, output? Bentar. Input itu ada sesuatu yang dimasukkan. Ada nggak tadi? Jus jeruk. Apa tadi yang dimasukkan? Air, gula, ya, peresan jeruknya, ya kan? Oke. Prosesnya tadi apa? Diperas, ya, semuanya. Sampai akhirnya outputnya adalah, output itu hasil. Apa tadi hasilnya? Jus jeruk. Wah, Masya Allah, Ferry. Kalau nguap ditutup ya mulutnya ya, nak ya. Oke. Ya, mungkin begadang ya Ferry ya semalam ya. Atau lo ikut lomba 17-an semalam. Nah, Ferry. Oke. Berarti ada nggak input, proses, output dari jus jeruk tadi? Ada. Input tadi ada yang dimasukkan, ada? Prosesnya tadi diapain? Diperas. Hasilnya atau outputnya adalah jus jeruk ya. Oke. Lihat ini bentar ya. Kalian ada yang pernah lihat robot ini di YouTube? Pernah lihat? Siapa namanya? Ayo, ini punya nama robot ini. Ayo, ada yang pernah lihat nggak? Di YouTube ini sering ada, di Instagram, di TikTok. Ini namanya robot apa? Coba. Imo namanya. EMO, Imo. Robotnya mahal ini nak, jutaan ini ya, bisa puluhan juta yang kayak gini ya, robot Imo sekecil ini. Nah, ini bakal Bapak kasih tahu ke kalian salah satu robot yang punya kecerdasan ya, punya kecerdasan atau prinsip berpikir komputasional itu ya. Ada input, proses, output. Coba disimak dulu ya. Oke. Alarm for 6:22 p.m. Imo. Set an alarm for 6:22 p.m. Nah. Imo. Set an alarm for 6:22 p.m. Nah, dia disuruh setting alarm. Nah, dia bakalan bunyi alarmnya sendiri. Karena gue masih cuma 1 menit setelah ini, guys. Nah. Oke. Dia jadi alarm duluan. Oke. Nah, apa tadi case-nya yang ada di sana? Disuruh ngapain robotnya? Dibuat alarm, ya. Ada nggak proses inputnya di sana? Ngapain tadi proses inputnya? Nyetel waktunya. Mau dihidupin kapan ya? Atau mau alarmnya ke kapan? Kayak kalian mau tidur, ada setting alarm? Ya, kalau Bapak sendiri buat setting alarm, biasanya jam 4 subuh atau setengah 4 subuh udah harus bangun misalnya ya. Jadi di setting 3.30 atau 4.00 kayak gitu. Itu namanya input. Setelah itu kita apa? Klik OK ya. Klik OK kan waktu di HP, sama kayak robot ini. Juga diberikan instruksi ya, diberikan instruksi. Sampai akhirnya outputnya apa? Ketika sudah waktunya dia berbunyi atau berdering. Udah lihat kan tadi berderingnya? Kayak gitu ya. Ini namanya berpikir komputasional. Prinsipnya ada apa tadi? Input, coba ulangi. Input, proses, output. Ada 3 hal ya tentang prinsipnya. Oke, paham sejauh ini? Paham dong ya. Nah, sama seperti robot ini, kita juga bisa memikirkan langkah-langkah seperti komputer supaya hasilnya tepat. Oke, Bapak minta 1 orang ya untuk bisa mencontohkan ya. Di sini ada Bapak tulis buat
buatkan bagaimana menyiapkan bekal sekolah. Siapa yang mau coba? Silakan. Oke, coba Akila, silakan maju ke depan, Akila. Akila, coba tolong buatkan susunan bagaimana cara menyiapkan bekal sekolah. Oke, boleh diklik dari sini, Akila. Kamu langsung yang klik. Jangan ditutup proyektornya, kamu berdiri di sini, nak. Berdiri di sini, nak. Nah, kamu pindahkan sendiri. Apa dulu proses yang pertama? Apa proses yang pertama? Cuci tangan, Pak. Cuci tangan, digeret ya. Oke, cuci tangan kayak gini. Nah, sorry. Oke, proses yang kedua apa lagi, Akila? Siapkan nasi dan lauk. Siapkan nasi dan lauk, ya. Kemudian proses yang ketiga ngapain? Tutup kotak. Oh, no. Apa proses yang ketiga? Masukkan dulu dong, ya kan? Baru ditutup bekalnya. Apa yang mau dibekalin kalau makanannya nggak dimasukin ya? Oke, coba masukkan makanan ke kotak bekal. Setelah itu ngapain, Akila? Ditutup kotak bekal, ditahan, ya, ditahan sambil digeret ke atas. Nah, yang terakhir masukkan ke tas sekolah. Oke, coba kita cek jawabannya. Benar nggak semuanya? Benar. Oke, tepuk tangan dulu buat Akila. Silakan kembali lagi, Akila. Oke, di sini kita punya kasus yaitu menyiapkan bekal apa? Bekal sekolah, ya. Nah, di sini ada prosesnya, ya. Inputnya apa aja tadi yang dimasukin? Ada nasi, lauk, ya, makanan dan lain sebagainya, ya. Di prosesnya bagaimana? Dipindahkan, dimasukkan, ya kan? Barang inputnya tadi kan barang-barang nih, entah itu telur, ayam, lele, apa kalian, mie, daging wagyu mungkin, ya, sirloin atau sebagainya, kalian yang suka steak, ya, dimasukkan ke dalam yang namanya kotak bekal, ya, di dalam kotak bekal. Nah, outputnya kemudian ditutup nanti ketika waktunya kalian sudah bisa makan, gitu ya. Nah, semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kembali ke PowerPoint, ya. Nah, nih di sini ada pengertian. Apa sih Pak sebenarnya Pak dari tadi ngomongin komputer, komputasional dan lain sebagainya. Apa sih Pak sebenarnya komputasional? Coba Salsa baca yang kenceng. Berpikir komputasional itu apa? Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Oke, selanjutnya dari sini coba berpikir komputasional juga dapat diartikan memecahkan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Oke, cukup dulu. Tadi kan kita udah belajar ya bagaimana komputer bekerja. Bagaimana tadi komputer bekerja? Ada apa tadi? 3 hal tadi? Ada input, proses, output. Oke, komputer tadi bekerja dengan 3 hal, yaitu input, proses, output. Jadi berpikir secara komputasional ini adalah berpikir tuh kayak kita ya, berpikir. Tahu kan berpikir? Tahu. Kita berpikir memecahkan masalah dengan cara komputer, ya. Ada input, ada proses, ada output. Nah, ini tadi yang Bapak bilang tadi input, proses, output. Input itu adalah masukan, ya. Proses itu artinya memproses, output itu artinya luaran atau hasil. Seperti apa tadi? Jus jeruk, ya, jus jeruk. Nah, setelah kita belajar prinsipnya, nah ini baru mulai agak pusing-pusing sedikit ya. Ini ada namanya 4 konsep utama berpikir komputasional. Jadi ada 4, nak. Ada yang pertama namanya dekomposisi. Yang kedua, ayo yang bahasa Inggrisnya bagus, pattern recognition atau pengenalan pola. Yang ketiga, abstraction atau abstraksi. 4, berpikir algoritmik. Singkatnya, kalian kalau memang susah ngomongin bahasa Inggrisnya, ingetin aja yang bahasa Indonesianya. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, berpikir algoritmik. Nah, di situ dijelaskan tuh. Yang pertama, ayo. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Kita baca aja dulu ya, setelah ini baru kita jelaskan.
Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola, yakni mengidentifikasi pola-pola yang ada dalam masalah untuk menemukan solusi yang lebih cepat dan efektif. Nah, nanti akan kita coba juga. Nomor 3, abstraction atau abstraksi, fokus pada informasi yang relevan dan mengabaikan yang tidak penting. 4, berpikir algoritmik, merencanakan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah ya. Nah, ini 4 komponen utamanya. Harus diingat. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmik. Ingetin ya. Ya, berarti kita namain kelompoknya sesuai ini aja karena ada 4. Ini kelompok dekomposisi. Ini kelompok pattern recognition atau pengenalan pola. Ini kelompok abstraction atau abstraksi. Ini kelompok berpikir algoritmik. Kalian jangan pusing-pusing dulu, setelah ini Bapak jelaskan satu-satu ya. Oke, kita bakal kembali lagi dengan masalah jus jeruk tadi ya. Jus jeruk ini ternyata jadi masalah terus ya bagi kita. Tapi ini bisa jadi contoh yang sangat sederhana supaya kalian mengerti bagaimana cara ataupun konsep berpikir komputasional itu sendiri. Yang pertama apa? Dekomposisi. Artinya memecahkan masalah menjadi yang lebih kecil ya, membuat jus jeruk ini. Nah, pecahlah tadi masalahnya bagaimana cara membuat jus jeruk, pecah jadi langkah-langkah kecil. Yang pertama, siapin jus jeruknya ya. Kalian pernah nggak misalnya aku pengen buat jus jeruk terus kalian diem bae, jadi dah es jeruknya? Udah ya, tapi harus kita buat dulu langkah-langkahnya. Cak mana sih cara buat es jeruk? Berarti kita harus ke pasar dulu ya, beli jeruk dulu kan. Nah, makanya harus disiapkan yang pertama apa? Jeruknya dulu. Setelah itu apa ada perlu dicuci? Cuci ya, kulitnya itu kan kotor ya dari luar, kena debu dan lain sebagainya, kan mau diminum ya. Yang ketiga, diapain jeruknya? Dipotong dulu ya. Gimana caranya kalau masih ada kulitnya langsung diperes? Susah ya, harus dipotong atau minimal dibelah dua terlebih dahulu. Yang keempat, memeras dulu, diperes dulu jeruknya ya. Yang kelima baru disaring jeruknya. Yang keenam baru kalau mau kurang manis ya, tambahkan gula atau air jika perlu. Nah, dekomposisi itu pengertiannya adalah memecahkan masalah yang besar itu menjadi langkah-langkah kecil ya. Kalau kalian sekedar misalnya pengen es jeruk terus kalian pengen tapi tidak kalian lakukan, itu bakal jadi enggak kan? Ya, makanya dia dibuat langkah-langkah kecil. Contoh yang lain ya, misal kalian mau pergi ke sekolah, cuman kalian pikir pergi ke sekolah, bakal sampai nggak ke sekolah? Enggak. Tapi harus apa? Harus mandi dulu, siapkan pakaian, kemudian siapkan buku pelajarannya, terus kalian diantar, berjalan dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah atau memecahkan masalah dari yang besar menjadi kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Nah, di sini mengenali kesamaan atau perbedaan dengan masalah lain. Yang Bapak contohin tadi, antara jus jeruk sama jus mangga, apakah sama pemecahan masalahnya? Beda. Kalau jus jeruk sama jus kurma? Sama atau beda? Beda. Karena jus kurma juga di blender, disaring adanya. Nah, tapi sedangkan kalau jus jeruk ini dengan cara apa? Diperas nih. Bedanya ya, persamaannya semua butuh mencuci buah. Mau jeruk, mau mangga, mau durian, misal mau kelengkeng, stroberi harus dicuci nggak buahnya? Sama nggak berarti langkahnya? Sama ya di bagian itu ya. Tapi kalau dalam cara pengelolaannya atau pengolahannya, jeruk sama mangga tadi sama atau beda? Beda. Inilah yang dinamakan pengenalan pola, mencari persamaan dan perbedaan dengan masalah lain. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu abstraksi. Coba ulangin, abstraksi. Nah, di abstraksi ini kita cari langkah-langkah yang penting, Ada tidak langkah yang tidak penting? Misalnya tuh dicontohin, mengambil langkah-langkah penting saja, membuang detail yang tidak perlu. Ya, detail seperti memilih gelas warna biru tidak mempengaruhi hasil, jadi bisa diabaikan. Contoh kayak gini, kalian udah meres jeruk ya tadi ya, udah nyiapin jeruknya, udah kalian proses, udah kalian peras. Nah, masalah berubah rasa nggak kira-kira kalau misalnya Bapak taruh di gelas warna merah, kuning, hijau, biru, bermasalah nggak warnanya?
Enggak ya? Artinya milih gelas itu penting atau enggak? Enggak ya. Yang penting ada gelas untuk kita nuangkin hasil atau jus jeruknya. Mau warnanya merah apa tiba-tiba berubah jadi duren? Enggak ya? Kira-kira kalau jusnya warna hijau, apakah berubah langsung jadi alpukat rasanya? Enggak. Artinya memilih gelas itu penting atau enggak? Enggak penting. Memilih warnanya maksudnya ya. Memilih warnanya itu enggak penting. Jadi diabaikan atau diapain? Diabaikan, artinya nggak perlu ya. Dan terakhir tadi apa? Berpikir algoritmik atau algoritma ya. Nah, kan kita tadi sudah susun ya. Dekomposisi tadi kita sudah buat masalahnya apa langkah-langkahnya jadi lebih kecil. Terus yang kedua tadi ada yang namanya pengenalan pola. Yang dalam pengolahan atau memecahkan masalahnya sudah kita beda ke mana yang sama dengan masalah lain, mana yang membedakan ya antara jus jeruk sama jus mangga tadi. Yang ketiga tadi abstraksi. Kita tidak perlu tuh, kita sudah buang tuh. Misalnya cara milih gelas atau milih warna merah, kuning, hijau itu kita buang. Nah, setelah itu semuanya selesai, maka disusun menjadi berpikir algoritmik. Algoritmiknya apa nak? Langkah. Setelah kita benerin, sudah kita pilah tadi masalah yang penting sama nggak penting, yang sama dengan yang beda. Setelah semuanya sudah kita rangkai, maka disusun langkah menjadi langkah yang efektif dan efisien. Jadi sekian banyak yang kita sebutkan tadi, langkah-langkahnya itu cuman menjadi 5 ini. Ambil 3 jeruk, cuci bersih, potong 2 bagian, peras hingga keluar air jeruk, saring lalu masukkan ke kelas. Itu ya cara berpikirnya. Jadi berpikir komputasional itu nak ada 3 prinsipnya, input, proses, output. Secara konsepnya ada 4. Dekomposisi, apalagi yang kedua tadi? Dekomposisi, pengenalan. Coba Bapak tanya kelompoknya masing-masing. Ini tadi kelompok apa? Dekomposisi. Yang sana pengenalan. Yang sana abstraksi. Yang ini algoritmik ya. Ingetin nama kelompoknya masing-masing. Jadi 4 konsepnya ini sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Oke. Bapak bakal ke aktivitas unplug ya. Unplug ini nak. Jadi kalian kan tahu ya, coding itu kan di pikiran kalian pasti komputer semua ya. Komputer semua, kalian buat kode, kalian ngerjain sesuatu. Padahal sebenarnya coding itu dibagi menjadi 2. Ada unplug dan plug. Unplug itu adalah yang sifatnya tidak online, tidak pakai komputer, ya, pakai kertas bisa, pakai kardus bisa, ya, pakai media-media lain yang tidak memerlukan apa? Internet. Nah, sedangkan plugged tulisannya ya. Kalau unplug ini kayak gini. Ini ya, unplug. Bacanya unplug bukan unplugged, ya. Bukan unplugged ya bacanya ya. Tapi unplug. Nah, kalau misalnya plug itu yang pakai komputer, yang pakai laptop, yang pakai media, maka disebut plug. Gini, plugged tulisannya. Ya. Jadi jangan asing lagi kalau ada tulisan unplugged atau plugged ya. Itu jangan asing lagi. Oke, sekarang Bapak bakal buat LKPD-nya. Silakan kursinya diputar ke kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Oke. Ini bakal Bapak punya Bapak punya 3 tugas nantinya ya, 3 tugas nantinya. Bapak pengen tugas yang pertama dulu secara berurutan ya. Setelah selesai satu masalah, bakal kita coba masalah berikutnya. Waktunya 5 menit ya untuk setiap masalah yang Bapak buatkan ya. Oke, yang pertama adalah permainan labirin dulu. Yuk, permainan labirin dulu. Oke, ini untuk kelompok dekomposisi, ini kelompok pengenalan pola, ini kelompok abstraksi, dan ini untuk kelompok algoritmik ya. Nah, Bapak bakal kasih contoh dulu. Ini yang lain ya, soal yang lain. Nih, nanti dulu, jangan dilihat dulu LKPD-nya, jangan dilihat dulu, fokus ke depan, lihat Bapak dulu ya. Jadi kita ini ngebantu si astronotnya ini ya, ataupun nanti yang ada di LKPD-nya ini bagaimana caranya orang ini bisa capai roket ya. Jadi kalian harus cari caranya ya, bagaimana menyelesaikan masalahnya. Coba kita lewat yang A. Kira-kira bisa tidak ke roket? Ini A nih. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bisa tidak ke roket? Ini ya, terbentur ya dia ya. Coba yang C. Ini.
Bisa nggak dianya? Nggak bisa ya. Coba yang D. Bisa nggak? Bisa ya. Artinya ini jalannya labirin. Nah, sekarang bagaimana cara kalian memecahkan masalah menggunakan prinsip berpikir komputer tadi untuk menyelesaikan labirin? Ya, labirin di situ adalah gambarkan garis dan bantu anak itu sampai ke sekolah. Nah, itu anggaplah si siapa itu? Si Pais itu misalnya ya. Si Pais ini tidak tahu jalan ke sekolah. Nah, itulah tugas kalian mana caranya atau bagaimana caranya menemukan jalan si Faiz itu supaya bisa ke sekolah. Ayo, pakai pensil ya. Pakai pensil ya. Yuk, silakan cari caranya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, hati-hati ya. Jangan sampai salah memilih jalan. Jangan salah memilih jalan. Tenang aja, waktunya 5 menit. Aman. Oke, bagaimana kelompok 4? Oke, kelompok 4 masih nyari ya jalannya. Oke, silakan kalian pecahkan. Ya. Oke. Oke, ada yang ketemu. Sudah, silakan duduk dulu, ditunggu dulu. Perhatikan lagi langkahnya ya, jangan sampai ada yang salah. Oke. Kelompok lain masih ada yang terus mencoba. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang sudah silakan duduk dulu sambil dicari ya. Kelompok 1 udah ketemu? Sudah. Oke. Oke, nggak apa-apa, Mak. Waktunya masih lama. Silakan. Ya, boleh dihapus dulu. Makanya pakai pensil tadi supaya bisa dihapus ya. Sudah? Sudah dicek semuanya? Sudah ketemu jalannya, tidak terbentur? Oke. Nggak bisa lah dari luar. Yang ini udah? Oke. Yang di sana maju dikit, nak. Maju dikit, Faiz. Oke, kelompok yang ini udah? Udah ketemu jalannya? Oke. Oke, yang rapi ya buat garisnya ya. Oke, semuanya, coba Bapak minta satu perwakilan dari kelompok mana ya, Bapak pengennya ya? Kelompok 2, kelompok pengenalan pola. Coba beberapa orang bisa maju ke depan, 2 orang deh maju ke depan.
Ya, silakan. Kelompok yang lain perhatikan jalan labirinnya masing-masing. Oke. Oke, kelompok 2. Coba, bagaimana alur jalan perjalanan kalian memecahkan masalah ini? Coba, dimulai dari mana dulu? Dimulai dari anaknya. Oke, semuanya sama? Coba, cek ya masing-masing ya. Terus, kemana? Lurus? Lurus. Lurus. Oke, belokan pertama belok? Belok kanan. Sama nggak yang lain? Sama. Kanan. Setelah kanan, lurus. Terus, belok? Belok kiri. Kiri ya. Terus Belok kiri. Belok kiri. Lurus sih. belok kiri lurus, terus belok kanan. Lurus. Belok kiri. Lurus. Lihatin ya. Kiri. Belok kiri. Lurus. Belok kanan. Belok kiri. Ya. Kiri, lurus. Belok kiri. Lurus. Belok kanan. Lurus. Belok mana? Kanan. Kiri. Kiri. Lurus, belok kanan. Ini. Lurus. Belok ke kiri. Ya. Kanan. Oke. Lurus. Kiri, lurus, kanan, kiri, lurus, kanan lagi, lurus, kanan lagi, lurus. Mana ini? Lurus, kiri, kiri, lurus, putar balik ya. Oke, kanan, kanan lagi, lurus, kanan, lurus. Oke. Yang lain sama nggak polanya kayak gini? Sama nggak polanya kayak gini? Coba Bapak tebelin, pegang kalian, pegang nggak? Coba Bapak tebelin ya, pakai spidol ya. Sama nggak prosesnya? Ini. Oke. Nah, sama nggak? Ada yang beda nggak? Sama nggak? Kelompok 4? Sama. Oke, sama ya. Kelompok yang lain? Sama nggak? Sama. Nggak ada yang terbentur? Nggak ada ya. Coba sekarang Bapak tanya, bagaimana cara kalian menyelesaikan masalahnya ini tadi? Supaya bisa sampai ke situ, gimana caranya? Kalian sempat salah nggak tadi? Atau sempat coba-coba? Sempat salah. Oke. Setelah salah gimana? Cari jalan yang lain. Artinya kalau kita menemui jalan yang salah, itu berarti kita salah ya. Harus kita buang ya. Harus cari jalan yang benar ya. Kita buat langkah-langkahnya menjadi langkah-langkah kecil ya. Artinya langkah-langkahnya yang harus bagaimana yang kita cari? Yang tidak terbentur. Harus cari yang bisa jalan terus ya. Sampai ke mana? Ke sekolah. Kalau terbentur tadi gimana jadinya orangnya? Nggak bisa berangkat sekolah. Kena marah kena marah wali kelasnya siapa Pak ya? Nah itu tadi ya. Akhirnya kena marah Pak Yadi si Pak Is ini tadi ya. Karena tidak bisa berangkat ke sekolah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk gujab dulu. JWDJOB gujab. JWDJOB gujab. Oke semuanya, silakan boleh duduk kembali ya. Keisha dan Nabila ya. Oke. Sekarang masih ada lagi selanjutnya LKPD yang kedua ya. Coba untuk memastikan lagi ya. Bapak untuk kali ini bakal Bapak langsung kasih 2 LKPD ya yang harus kalian tapi kalian nggak bawa gunting ya? Nggak bawa ya, jadi ya usahain aja lah ya, rapi-rapi sendiri, kalian potong-potong sendiri ya nanti. Oke, ini buat kelompok 1, silakan. Yang ini untuk kelompok 4, ini kelompok 2, 1 aja. Ini kelompok 3, dan ini tugas selanjutnya masih labirin, Yang LKPD tadi simpan dulu ya. Oke. Nih, ada 2 tugas ya. Silakan kalian pecahkan masalahnya. Waktunya 10 menit ya. Masih lama. Silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Silakan berdiskusi.
Waktunya 10 menit ya. Gimana? Iya, digunting. Kalau nggak bisa ya dipakai tangan dulu aja dulu, nggak semampunya ya. Ya harusnya bawa gunting ya. Ada kelompok yang bawa gunting? Nggak ada? Oh ya, nanti gantian aja. Jadi nanti aja dulu yang lain ya, nanti gantian sama kelompok ini. Ya. Gantian sama kelompok ini. Guntinglah dulu ya kelompok 3, biar nanti bisa dipinjam teman yang lain. Ya. Nggak apa-apa, nggak rapi. Nah, kalau waktunya masih 10 menit lagi. Ya, ada yang nyari labirin, ada yang udah ketemu? Wah, udah ketemu ya. Oke. Waktunya 10 menit ya, nggak apa-apa. Masih lama. Bapak minta tolong langkahnya itu jangan melewat-melewat ya. Coba dibuat garis bener-bener garis ya. Garis yang kaku maksudnya. Jangan kayak gini ya. Garis kayak gini, kaku dia. Coba. Ya, dihapus lagi dulu. Ambil jalan yang ini. Jangan melewat-melewat kayak gitu. Pakai sudut tajam ya. Ya bener-bener kayak garis gitu. Nah, jangan kayak gini. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, LKPD yang pertama itu kalian mencari masih di labirin ya, kalian cari solusi masalahnya. Bagaimana astronot itu bisa sampai ke roketnya. Yang kedua itu kalian mengelompokkan ya, mana yang kertas, mana yang kaca, mana yang plastik. Oke. Oke, hati-hati ya yang pakai gunting ataupun cutter ya, hati-hati ya. Ya. Ya udah nggak apa-apa.
Ya, kelompokkan ya, jangan sampai salah mana yang plastik, mana yang kaca. Ya boleh kalau ada yang punya lem ya, ditempel ya. Ya, jangan lupa ditulis kelompok dan namanya ya. Ingat kelompok apa tadi namanya? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Gimana? Yang bener pula dah. Nggak usah, yang terbaru aja yang dibenerin. Kelompok ini sudah? Selesai. Nama-namanya udah ditulis? Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Ya, di belakang kertas boleh. Iya, semuanya, semua anggota itu ditulis. Ya, nama kelompok apa nama kelompoknya yang tadi? Dekomposisi. Nama-nama anggotanya siapa aja? Tulis. Jangan lupa ditempel ya yang sudah di Oke, sudah semuanya? Sudah selesai? Belum. Oke, 1 menit lagi ya, yuk.
Oke, sudah ya? Sudah, kelompok 1 udah? Tinggal tempel ya? Coba pinjem ini lem sama temennya itu. Di sini kan ada tuh. Kelompok 3. Boleh pinjemin lemnya dulu? Kelompok 3 tadi? Oh ya, kelompok itu. Oke. Kelompok 4 ini udah? Udah ditempel juga? Udah. Kelompok ini udah? Udah ditempel? Sudah ya. Kelompok sana tinggal nempel. Kalau udah kasih ke belakang itu belum. Kasih ke teman kalian di belakang tuh. Oke, silakan ditempel. Nggak usah, biar satu aja. Oke, kelompok 1, ayo cepat. Oke. Setelah ini kita bakal coba, kalau udah pakai kertas, nanti setelah ini kita coba langsung pakai laptop ya. Bagaimana memecahkan masalah. Ya. Masih sama temanya labirin juga, ya, labirin. Oke, kelompok 1 udah? Oke, semuanya udah selesai semua ya? Tadi kelompok sana udah Akila yang maju, kelompok yang ini tadi udah Nabila sama Gesha yang maju. Coba kelompok 1, silakan perwakilan 2 orang boleh maju ke depan. Ya, 2 orang silakan majukan ke depan. Dua-duanya ya dibawa semuanya. Dua-duanya. Iya. Oke. Pegang satu-satu. Semuanya perhatikan lembar kerjanya masing-masing ya. Kita bakal yang pertama astronotnya dulu ya, astronotnya dulu. Nih. Ayo, tunjukin ke temannya. Pegang. Oke, semuanya. Pegang kayak gini, nak. Nah, sama nggak jalurnya? Coba. Rata-rata di tengah semua. Jalurnya. Ayo, kelompok 2. Sama nggak jalurnya? Lihat hasilnya. Sama nggak? Di tengah nggak? Banyak di tengah nggak? Ketemu nggak sama roketnya? Coba, kelompok ini ketemu? Oke, ketemu. Iya, sama. Kelompok yang itu boleh dipegang kayak gini, liatin ke Bapak. Oke, sama ya. Kelompok ujung, coba liatin ke Bapak. Labirinnya kayak gini, pegangin Bapak kayak gini. Oke, sama ya untuk yang labirin. Oke, bagus. Sekarang yang satunya. Nah, yang LKPD yang kedua itu kita memisahkan apa? Antara apa dan apa? Antara barang yang berbahan kertas, plastik, dan kaca. Ada berapa barang yang ada di gambar tuh? Ada berapa gambar tadi? Hah? 8. Nah, bagaimana cara kalian memecahkan masalahnya? Kalian sesuaikan ya. Di sana ada barang apa aja? Ada koran, ada buku tulis, ada buku catatan, ada kantong apa? Kresek, ada botol bekas, ada apa itu? Wadah pop ice ya. Wadah pop ice ya. Kemudian ada pecahan apa itu? Pecahan akuarium itu ya kayaknya ya. Akuarium yang bulat ya. Kemudian ada pecahan yang namanya lampu. Sekarang kita cek satu-satu. Buku catatan itu masuk ke mana? Masuk ke kertas. Kalau buku tulis masuk ke kertas. Kalau pop ice, bekas pop ice
Plastik. Kalau botol bekas? Plastik. Kantong kresek? Akuarium yang pecah? Pecahan bola lampu? Kaca. Satu lagi, koran masuk di mana? Kertas. Oke, berarti semuanya benar? Benar. Yang nggak ada yang salah ya? Oke, semuanya good job. Tepuk tangan dulu kok. Kita buat kelompok 1. Kita kasih tepuk good job dulu ya, Faiz ya. Kita kasih good job dulu. G double O D J O B good job. Oke, silakan kembali lagi kelompok 1 ya. Silakan kembali lagi. Oke semuanya, terakhir ya, sebelum kita menyelesaikan atau kita simpulkan, kita ada satu games lagi ya. Ini namanya game Blockly ya. Game Blockly. Dan dalam hal ini kita bakal main dengan kategori labirin atau maze ya. Nah, sekarang Bapak minta perwakilan masing-masing satu kelompok 1 orang. Silakan maju ke depan, berjejer ke tempat Bapak di sini. Ayo. Oke, silakan berjejer ke tempat di sini ya semuanya. Kita bakal main labirin maze ya. Labirin maze. Berjejer nak di sini. Jangan jauh-jauh. Sini. Ayo, semuanya bakal kebagian. Ayo, makin jauh makin susah nanti levelnya. Oke. Nah, kita bakal main game Blockly ya. Nah, semuanya di sini ya. Ayo kelompok 4 perhatikan. Di sini ada orang yang harus kita bantu untuk menuju apa ini? Titik merah ya. Oke. Agar orang ini bisa sampai ke titik merah, bagaimana caranya? Dia harus bergerak 1 kali atau 2 kali? 2 kali supaya bisa sampai ke garis finishnya ya, atau garis merahnya. Oke, begitu contohnya ya. Nah, sekarang kita coba. Yang pertama dari kelompok 1, dari kelompok dekomposisi. Coba, bagaimana caranya supaya orang tersebut bisa sampai ke tujuannya. Yuk, harus ngapain dulu? Harus berjalan atau bergerak? Harus bergerak apa dulu? Bergerak maju. Setelah bergerak maju, ngapain lagi, Kanza? Terus belok ngapain lagi? Kanza, perhatiin ke sini. Supaya kan udah maju nih. Kemana lagi dia supaya bisa ke garis merah itu? Belok kemana? Belok kemana? Ke kiri. Berarti tarik dulu yang kiri. Belok kiri, kayak gini. Nah, ditarik ya, kayak gini. Kalau kamu klik, tahan. Nah, pindahkan ke sini. Coba, ayo. Biar nggak kaku. Itu belok kirinya itu yang dipindahkan. Ini nak, belok kiri ini loh nak. Nah, pindahkan ke sini di bawahnya. Jangan jauh-jauh betul. Nah, ini nih. Dipegang. Ini loh nak. Ini nih. Nah, di bawahnya. Oke, belok kiri. Udah sampai belum kalau dia ke belok kiri? Belum. Dia harus masih berjalan maju lagi, pilih lagi nak, bergerak maju, pindahin ke sini. Ayo. Nah, iya, pencet dulu, klik dulu, ditahan. Nah, pindahin ke sini, di bawahnya. Di bawah ini, nak. Di bawahnya. Nah, oke. Setelah dia bergerak maju, apakah sampai? Belum ya, harus belok kemana lagi? Ke kanan, berarti ambil belok kanan, nak. Belok kanan, Kanza. Nah, taruh di bawahnya lagi. Bawahnya. Nah, oke. Apakah langsung sampai? Belum, masih harus berjalan maju. Ambil lagi, bergerak maju. 1. Oke, ambil nak, bergerak maju. Nah, di bawahnya. Di bawah sekali. Di bawah sekali di sini, nak. Tarik. Bawah lagi. Nah, baru jalankan program. Ini. Oke, tepuk tangan buat Kanza. Silakan Kanza kembali. Iya, kita lanjutkan dengan selanjutnya ya. Oke. Nah, ini sekarang di level 3. Sebenarnya mudah, nak, tapi perintahnya kita cuman hanya bisa memindahkan 1 balok saja. Ayo, gimana caranya? Nah, di sini ada fitur yang namanya repeat until, artinya pengulangan. Sebenarnya dari sini ke sini tinggal apa? Tinggal ngapain kita? Tinggal maju aja. Jadi tinggal tambahin repeat until ini ke sini. Coba Keisha, pindahkan repeat until-nya ke sini. Oke, pindahkan repeat until-nya. Iya. Ya, ditarik. Oke, masukin. Nah, oke, good job. Jalankan program. Kan?
Oke. Sampai? Oke, sampai. Terima kasih Keisha. Tepuk tangan buat Keisha. Oke, kita lanjutkan. Klik oke dulu Akila. Oke. Nah, klik oke dulu. Oke, nah sekarang bagaimana ini caranya? Ini kan pengulangan ya. Pengulangan berarti masih pakai ini nggak? Repeat until nggak? Pakai karena sifatnya pengulangan. Dia ngapain? Lurus, kiri, kanan, kiri, lurus kan kayak gitu kan. Jadi pakai dulu repeat until-nya Akila, masukin dulu. Oke. Repeat until-nya dipakai dulu. Ya, repeat until-nya dipakai. Ya, masukin. Jangan jauh betul. Nah, oke. Nah, repeat until-nya udah kita pakai nih. Bagaimana jalannya? Setelah lurus kita ngapain? Belok? Ya nggak apa-apa. Setelah lurus kita ngapain? Belok kiri. Berarti ambil yang kiri. Ambil yang kiri, Akila. Masukin ke dalam sini. Di bawah bergerak maju. Nah, masukin di sini. Masukin bergerak di sini. Di sini, Akila. Lihat tangan Bapak. Nah, di bawahnya, tertukar. Nah, kan ketinggalan. Gini, ditukar. Ya, gini ya. Nah, kita lepas dulu. Nah, bergerak maju dulu kan, baru belok kiri. Kalau kiri dulu baru maju, nombor dia ya. Ya. Jadi bergerak maju dulu, baru belok kiri. Setelah belok kiri ngapain lagi? Maju lagi dulu ya. Maju lagi dulu. Berarti ambil bergerak maju. Bergerak maju Akila, ambil. Terus taruh di bawah belok kiri. Ya, taruh di bawah belok kiri, taruh. Nah, oke. Setelah lurus, belok kiri terus lurus lagi, harus kemana lagi dia? Belok kanan, berarti ambil yang kanan, tinggal satu blok lagi. Bawah sekali. Nah, oke, coba jalankan programnya. Jalankan. Sampai nggak dianya? Oke. Bagus. Ya, sampai ya di tempatnya. Oke, tepuk tangan buat Akila. Silakan kembali Akila. Oke kan dulu. Nah, terakhir ya. Oke, Bapak tinggal dikit lagi nih waktunya. Nah, ini gampang ya. Berarti bagaimana tuh Salsa? Bergerak maju dulu berapa kali Salsa? Sekali atau 2 kali? Coba kalau sekali baru setengah jalan loh. 2 kali. Berarti ambil dulu bergerak maju 1 kali. Oke, bergerak maju terus kemana Salsa? Belok kanan, belok kiri? Belok kanan, belok kiri dulu. Ambil belok kirinya. Oke. Nah, sisanya kan setelah belok kiri ngapain kita? Berjalan lurus. Karena ini jauh berarti harus pakai repeat until-nya, pengulangan dulu ya supaya dia bisa jalan lurus. Ambil repeat until-nya Salsa. Repeat until yang hijau. Ya, ambil taruh di bawah. Bawah. Nah, oke. Tinggal masukin bergerak maju, masukin ke dalamnya. Ke dalam hijau. Nah, silakan jalankan program. Oke, tepuk tangan buat Salsa. Oke, semuanya paham ya sejauh ini ya? Seru nggak mainnya? Seru ya. Nanti kita coba main yang lain ya. Bisa ada game scratch namanya ya. Ada puzzle dan lain sebagainya. Dan banyak games-games yang lain. Nanti kita akan coba mainkan lagi. Oke, semuanya. Good job dulu buat semuanya. GOODJOB, good job. Good job asik. GOODJOB, good job. Oke semuanya, setelah kita semuanya selesai, udah belajar tentang coding dan lain sebagainya, coba kita simpulkan dulu pelajaran hari ini ya. Mari kita simpulkan. Yang tadi, berpikir komputasional, artinya adalah berpikir secara komputer ya. Prinsip berpikir komputer tadi ada 3, coba sebutkan Salsa. Input, proses, output. Oke, good job. Sekarang setelah prinsipnya kita ketahui, ada 4 konsep dasar atau konsep yang menjadi berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi atau memecahkan masalah menjadi yang lebih kecil. Setelah dekomposisi adalah pengenalan pola.
Pengenalan pola, kita pilih pola-polanya. Apakah ada yang sama dengan masalah lain atau yang beda? Kita ingetin kasus jus jeruk tadi dengan jus apa? Jus mangga. Setelah kita kenalin polanya, ternyata jeruk itu diperas, kalau mangga itu di blender. Setelah selesai pengenalan pola, kita lanjutkan dengan yang namanya abstraksi. Abstraksi apa? Membuang yang tidak penting. Contohnya apa? Memilih warna gelas. Apakah dengan gelas yang warna yang lain bisa merubah rasa jus tersebut? Tidak bisa. Artinya kita bisa abaikan proses itu. Dan terakhir, setelah semuanya kita rangkum, maka jadilah berpikir algoritmik, berpikir secara langkah semuanya. Oke, Bapak kasih waktu sebentar aja ya untuk semuanya mengisi asesmen akhir ya. Mengisi asesmen akhir di belakangnya ya tentang bagaimana cara membuat roti lapis atau sandwich. Oke, pura-pura tulis. Bagaimana cara membuat proses roti lapis? Coba. Ya. Oke, bentar aja. Kalian buat 3 sampai 4 langkah aja. Ya. Pak, mau yang lain, Pak? Jangan roti lapis. Boleh, apa aja? Misal. Apa aja? Pempek, kelamuan dalam pempek ya. Kabur. Buat mie aja, buat mie rebus, boleh. Bagaimana cara buat mie rebus? Ya, mie goreng tuh. Pernah kan masak mie kan? Pernah lah masak mie. Masak telur boleh. Iya. Supaya kalian paham bagaimana cara berpikir tersebut. Ya, tunjukkan mana dekomposisi, mana pengenalan pola, mana yang abstraksi, mana yang algoritmik. Oke, waktunya 1 menit aja. Siapkan air. Ya, boleh ya. Ada yang masak mie boleh, masak telur boleh. Oke, nggak apa-apa, udah selesai semuanya. Ya, boleh dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, silakan dikumpulkan. Ini mana kelompok ini? Oke, silakan dikumpulkan. Ayo, kelompok ini silakan dikumpulkan. Ya, sini silakan dikumpulkan. Oke. Oke semuanya. Gimana belajarnya hari ini? Menyenangkan? Seru? Mau lagi? Mau lagi yang kayak gini nanti ke depannya? Oke, boleh ya. Nah, nanti kita bisa aplikasikan pembelajaran coding ini dan kecerdasan artifisial ini di pelajaran apapun. Pendidikan agama Islam bisa. Nanti kita akan coba pembelajaran coding lewat pendidikan agama Islam. Mau? Mau. Oke, happy ya berarti hari ini ya. Oke, semuanya sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ayo kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan Salsa dipimpin terlebih dahulu doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus haq wa tawassaw. Oke, terima kasih Salsa. Jangan lupa Bapak ingatkan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Nanti akan kita coba buatkan lagu ya dari kategori kalian masing-masing. Entah nanti makanan, entah nanti liburan dan lain sebagainya. Nanti akan kita buat lagu pakai kecerdasan artifisial atau AI. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selesai. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya.